Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dian Kusumawati beserta kuasa hukumnya dan Bapak Rudi Santoso beserta kuasa hukumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada sesi mediasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavia. Saya adalah hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis untuk memfasilitasi proses mediasi pada perkara hari. Dalam perkara nomor 2547-G-2025-P.JP antara Ibu Dina Kusumawati SE selaku penggugat melawan Bapak Rudi Santoso selaku tergugat. Saya bertindak semata-mata sebagai fasilitator yang netral dan tidak memihak. Saya tidak berwenang memutus perkara ini. Kewenangan memutus sepenuhnya berada pada majelis hakim yang memeriksa perkara. Apabila Bapak atau Ibu keberatan atas penunjukan saya sebagai mediator, silakan disampaikan sekarang sebelum proses dimulai. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal penting tentang proses yang akan kita jalani bersama. Mediasi ini wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sidang inti pengadilan tidak dapat dilakukan sebelum mediasi dijalani. Namun, mediasi ini bukan untuk memaksa siapapun berdamai. Ini adalah kesempatan bagi Anda berdua untuk berbicara didengar dan bersama-sama mencari penyelesaian terbaik, terutama menyangkut kehidupan Anda ke depan, urusan anak, nafkah, dan hak-hak lainnya. Apapun hasilnya, sepakat atau tidak ada yang menang atau kalah di sini. Yang ada adalah jalan keluar yang paling baik bagi semua pihak, terutama bagi anak. Agar proses ini berjalan dengan baik dan nyaman, ada 5 aturan dasar yang saya minta kita sepakati bersama. Yang pertama, 1 orang berbicara pada satu waktu. Ketika satu pihak sedang berbicara, pihak lain mendengarkan, tidak ada yang boleh memotong pembicaraan. Yang kedua, saling menghormati. Kita berada di sini bukan untuk saling menyalahkan. Mohon gunakan bahasa yang sopan dan tenang. Yang ketiga, kerahasiaan. Semua yang diucapkan di dalam ruangan ini bersifat rahasia. Saya tidak akan menyampaikan isi percakapan ini kepada hakim. Tidak ada boleh merekam tanpa izin semua pihak. Yang keempat, hadir dengan itikat baik. Saya minta komitmen dari kedua belah pihak untuk hadir sepenuh hati. Yang kelima, jeda kapanpun diperlukan. Jika salah satu pihak membutuhkan jeda untuk menenangkan diri, silahkan meminta. Saya akan mengkoordinasikan. Apakah Ibu Dina menyetujui aturan-aturan ini? Baik. Apakah Bapak Rudi menyetujui aturan-aturan ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya minta Ibu Dina dan Bapak Rudi untuk menandatangani formulir kesediaan mengikuti mediasi ini. Formulir ini bukan berarti Anda setuju untuk berdamai. Formulir ini hanya menyatakan kesediaan Anda menjalani proses mediasi sesuai aturan yang baru saja kita sepakati bersama. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, saya ingin menegaskan kembali aturan berbicara yang akan kita gunakan selama proses mediasi ini. 1 orang berbicara pada satu waktu. Ketika Ibu atau Bapak sedang berbicara, pihak lain mendengarkan tanpa memotong. Kita berbicara dengan sopan, tidak menyerang pribadi dan fokus pada masalah, bukan pada kesalahan. Saya akan memastikan bahwa Bapak atau Ibu mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan harapan masing-masing. Apakah kita sepakat untuk menjalankan aturan ini? Baik, terima kasih. Untuk memulai, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Dina sebagai penggugat untuk menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. Setelah ini, Bapak Rudi sebagai tergugat akan diberikan kesempatan yang sama. Setiap pihak akan diberi waktu yang cukup. Silakan Ibu Dina jika sudah siap. Terima kasih Ibu Dina. Sekarang saya persilahkan kepada Bapak Rudi sebagai tergugat untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Bapak Rudi jika sudah siap. Terima kasih kepada Ibu Dina dan Bapak Rudi. Saya sudah mendengar pandangan dari kedua belah pihak. Izinkan saya merangkum beberapa poin utama yang saya tangkap dari percakapan ini.
Apakah rangkuman saya sudah sesuai dengan apa yang ingin Ibu dan Bapak sampaikan? Dari penjelasan Ibu dan Bapak, saya mendengar beberapa isu penting yang perlu kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan, isu-isu utama dalam perkara ini seperti meliputi urusan anak, yaitu hak asuh anak, waktu bertemu, pendidikan, serta kesehatan. Yang kedua, nafkah anak. Yang ketiga, nafkah istri, yaitu nafkah idah dan nafkah mut'ah. Yang keempat, pembagian harta bersama. Dan yang terakhir, keinginan untuk bercerai. Apakah ada isu lain yang menurut Ibu atau Bapak penting untuk ditambahkan? Sekarang saya ingin memahami hal yang paling penting dan menjadi perhatian Ibu Dina dan Bapak Rudi di balik isu-isu tersebut. Izin saya bertanya beberapa hal untuk menggali kepentingan dan kebutuhan keduanya. Yang pertama, pertanyaan saya lontarkan kepada Ibu Dina. Bagi Ibu Dina, apa yang paling Ibu harapkan untuk diri Ibu ke depannya? Apa yang paling penting bagi Ibu terkait anak-anak? Apa yang paling Ibu butuhkan agar merasa aman dan tenang setelah perceraian? Dan berikutnya, kepada pertanyaan untuk Bapak Rudi. Bagi Bapak Rudi, apa yang paling Bapak harapkan untuk diri Bapak ke depannya? Apa yang paling penting bagi Bapak terkait anak-anak? Apa yang Bapak butuhkan agar dapat menjalani hidup lebih baik setelah perceraian nanti? Terima kasih atas keterbukaan Ibu Dina dan Bapak Rudi. Sekarang, mari kita bersama-sama mencari berbagai pilihan atau opsi solusi untuk menjawab isu-isu yang sudah kita bahas. Pada tahap ini, kita tidak ada ide yang salah. Semua usulan akan dicatat dan kita evaluasi bersama nanti. Silakan masing-masing pihak menyampaikan usulan dan alternatif sebanyak mungkin. Baik, kita sudah mengumpulkan berbagai pilihan solusi. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Kita akan menilai setiap opsi berdasarkan yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak. Yang ketiga, kemungkinan untuk dijalankan di masa depan. Silakan disampaikan pendapat atau tanggapan terhadap setiap opsi yang diusulkan. Jika ada opsi yang bisa digabungkan atau disesuaikan, mari kita rencanakan bersama. Alhamdulillah, saya melihat ada beberapa kesepakatan yang bisa kita capai hari ini. Mari kita rangkum bersama poin-poin kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, urusan anak. Yang kedua adalah nafkah. Yang ketiga adalah nafkah istri atau nafkah idah dan nafkah mut'ah. Yang keempat, pembagian harta bersama. Yang kelima adalah hal-hal lainnya. Dan di sini saya tidak melihat apa itu. Apakah rangkuman kesepakatan ini sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati? Jika sudah sesuai, mari kita tegaskan kembali komitmen kedua belah pihak ini untuk menjalankan kesepakatan ini dengan itikat baik. Untuk memperkuat kesepakatan kita, saya akan membantu menyusun rancangan kesepakatan tertulis sebagai hasil mediasi ini. Rancangan ini akan dibacakan dan diperiksa oleh kedua belah pihak. Jika sudah sesuai, rancangan ini akan ditandatangani dan kemudian diajukan ke pengadilan untuk proses penetapan. Baik, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, saya akan menetapkan hasil mediasi kita. Kita telah membahas dan sepakat mengenai isu-isu utama. Kita telah mengeksplorasi berbagai opsi, alternatif, dan solusi. Kita telah mengevaluasi setiap opsi dan bernegosiasi dengan itikat baik. Kita telah mencapai kesepakatan bersama untuk dituangkan dalam rancangan kesepakatan ini. Apakah Ibu Dina dan Bapak Rudi menyetujui seluruh isi kesepakatan ini? Apakah ada hal yang masih perlu diperbaiki atau ditambahkan? Jika sudah,
sesuai, silahkan kepada Ibu Dina sebagai penggugat dan Bapak Rudi sebagai tergugat menandatangani kesepakatan ini. Setelah kesepakatan ini ditandatangani, langkah selanjutnya adalah kesepakatan akan didaftarkan ke pengadilan. Yang kedua, hakim akan memeriksa dan menetapkan kesepakatan ini. Yang ketiga, putusan berdasarkan kesepakatan bersama akan dilakukan. Yang keempat, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Jika di kemudian hari ada kendala dalam melaksanakan keputusan, ibu atau bapak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Baik, karena Ibu Dina dan Bapak Rudi telah menyetujui seluruh isi kesepakatan, mari kita menandatangani bersama rancangan kesepakatan tertulis ini. Tanda tangan ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan itikat baik. Terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan Ibu Dina dan Bapak Rudi hari ini. Semoga hasil mediasi ini baik berupa kesepakatan maupun pengalaman berdialog menjadi langkah yang baik bagi kita ke depan. Ingatlah bahwa anak-anak membutuhkan dukungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mari tetap menjaga komunikasi yang baik demi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.